Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Salsabila, NPM saya 092 06 kali 45. Saya dari S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Jadi apa sih sistem kardiovaskuler itu? Nah, di sini ada definisinya. Jadi, sistem kardiovaskuler atau peredaran darah merupakan sistem yang memberi fasilitas proses pengangkutan darah yang mengandung berbagai substansi zat dan sel-sel tubuh yang terdiri dari organ utama sebagai penggerak yang disebut jantung dan organ penunjang sebagai saluran peredaran darah yang disebut pembuluh darah. Lalu di sini ada definisi jantung. Jantung merupakan organ muskular pada manusia yang berfungsi memompa darah melalui pembuluh darah dalam sistem sirkulasi darah manusia. Bentuknya seperti kepalan tangan. Fungsi jantung sangatlah vital karena jantung menjaga darah agar tetap mengalir dan membawa oksigen serta sari-sari makanan ke dalam setiap sel tubuh. Nah, di sini ada letak jantung. Untuk letak jantung itu sendiri, jantung berada di rongga toraks, tepatnya pada rongga perikardial antara kedua paru-paru dan di belakang sternum, dan lebih menghadap ke kiri daripada ke kanan. Posisinya bagian atas dibatasi oleh kosta 2-3 bagian. Untuk yang di bawah dibatasi oleh kosta 5-6 bagian. Sisi kanan dengan membagi 4 clavikula dextra. Kemudian menarik garis hayal secara vertikal pada titik terdekat dengan sternum. Sedangkan sisi kiri dengan menarik garis hayal secara vertikal pada midclavicula sinistra. Nah, di sini selanjutnya ada lapisan jantung. Yang pertama ini ada perikardium, merupakan struktur kantung yang melapisi hampir seluruh bagian jantung kecuali atrium kiri, yang terdiri atas 3 lapisan, dan terdapat rongga yang memberi ruang gerak dan berisi cairan sereus sekitar 5-10 cc, yang berperan sebagai pelumas ketika jantung bergerak atau berdenyut. Perikardium berfungsi sebagai lapisan pembungkus jantung. Selain itu, perikardium juga berfungsi untuk mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan, dan menahan pembesaran berlebihan. Nah, perikardium ini dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan fibrosa perikardium, yaitu lapisan paling luar pembungkus jantung yang melindungi jantung ketika jantung mengalami overdistension. Lalu yang kedua adalah lapisan serous parietal perikardium, yaitu bagian dalam dari dinding lapisan fibrosa. Lalu yang ketiga adalah lapisan serous visceral perikardium, yaitu lapisan perikardium yang bersentuhan dengan lapisan luar dari otot jantung atau epikardium. Nah, untuk yang kedua ada miokardium, yaitu jaringan utama otot jantung yang bertanggung jawab atas kemampuan kontraksi jantung. Nah, untuk yang terakhir ini ada endokardium, yaitu lapisan tipis bagian dalam otot jantung atau lapisan tipis endotel sel yang berhubungan langsung dengan darah dan bersifat sangat licin untuk aliran darah. Nah, di sini ada anatomi jantung. Jantung ini memiliki 4 ruang utama. Yang pertama ada atrium dextra atau kanan, yang kedua ada atrium sinistra atau kiri, yang ketiga ada ventricle dextra atau kanan, dan yang keempat ada ventricle sinistra atau kiri. Nah, selanjutnya jantung ini memiliki 2 katup. Yang pertama ada katup arterioventrikular dan katup semilunaris. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini ada katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini yaitu katup yang menghubungkan atrium dextra dengan ventricle dextra. Pada saat katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium dextra ke ventricle dextra. Lalu ada katup seminularis, yaitu katup yang menghubungkan ventricle dextra dengan arteri pulmonalis yang kemudian bercabang menjadi arteri pulmonal dextra dan sinistra untuk menuju paru-paru kanan dan kiri. Lalu di sebelah kirinya ada katup mitral atau bicuspidalis. Nah, katup ini yaitu katup yang menghubungkan atrium sinistra dengan ventricle sinistra seperti katup tricuspid. Katup bicuspid akan menutup pada saat jantung berkontraksi dan mencegah darah kembali ke atrium sinistra. Lalu ada katup semilunaris,
yaitu katup yang menghubungkan ventrikal sinistra dengan pembuluh darah aorta. Nah, selanjutnya jantung ini memiliki pembuluh darah yang besar. Nah, yang pertama ini ada vena cava superior, yaitu pembuluh darah yang menghantarkan darah dari tubuh bagian atas seperti kepala dan tangan menuju ke atrium dextra. Terus ada vena cava inferior, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah menuju atrium dextra. Terus ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju atrium sinistra. Nah, lalu selanjutnya ada atrium pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari ventrikal dextra ke paru-paru. Nah, di sini yang terakhir ini ada aorta. Aorta ini dibagi menjadi dua, ada aorta ascendens dan aorta descendens. Untuk aorta ascendens yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari ventrikal sinistra ke tubuh bagian atas. Lalu ada aorta descendens yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari ventrikal sinistra ke seluruh tubuh bagian bawah. Nah, gimana sih cara proses kerjanya jantung? Jadi, ketika jantung berdenyut, ruang jantung akan mengendur dan terisi oleh darah yang disebut diastol. Kemudian, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung yang disebut sistol. Kedua atrium dan ventrikal mengendur serta berkontraksi secara bersamaan. Nah, darah kotor dari tubuh yang masuk ke atrium kanan mengalir melalui dua vena, yaitu vena cava superior dan inferior. Lalu, atrium kanan akan mendorong darah ke dalam ventrikal kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikal kanan akan dipompa melalui katup pulmonaler ke dalam arteri pulmonalis, yaitu masuk ke dalam paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru yang menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dalam atrium sinistra didorong ke ventrikal sinistra melalui katup mitral atau bicuspidalis, lalu memompa darah yang bersih melalui katup aorta masuk ke dalam arteri terbesar dalam tubuh. Nah, jadi darah yang kaya akan oksigen inilah yang disirkulasi ke seluruh tubuh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem kardiovaskuler. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.